Selama ini, kalau kita ngomongin kurikulum pendidikan, pasti yang sering disebut adalah Finlandia, Singapura, ataupun Jepang kan? Tapi kamu tahu nggak sih, ada satu negara di Eropa yang jarang banget disorot, tapi kurikulum pendidikannya ternyata bagus banget? Yaps, benar, Estonia. Estonia, negara kecil di Eropa Utara yang dulu bagian dari Uni Soviet, sekarang justru jadi salah satu negara dengan sistem pendidikan terbaik di dunia. Meskipun negara ini baru merdeka pada tahun 1901, tapi skor PISA mereka terus berada di antara rata-rata Eropa dan bahkan dunia. Kok bisa ya? Pada video kali ini, kita akan coba melihat bagaimana kurikulum yang ada di Estonia. Dan akan kita lihat juga perbandingannya dengan yang ada di Indonesia. Yuk simak sampai akhir. Sekilas, Indonesia dan Estonia kayaknya nggak sebanding. Indonesia luas, penuh keberagaman, punya 17.000 pulau. Estonia, negara kecil yang populasi cuma 1,3 juta orang. Tapi, Estonia bisa jadi cermin. Kurikulum mereka didesain untuk membentuk manusia abad 21. Anak-anak sejak sekolah dasar sudah diajarin literasi digital, coding, bahkan berpikir kritis. Mereka nggak terlalu ngebebanin murid dengan hafalan. Guru diberi kepercayaan penuh untuk mendesain pembelajaran. Di Indonesia sendiri, kurikulum Merdeka juga mengarah ke sana. Guru menjadi fasilitator, murid belajar melalui proyek, dan ada ruang fleksibilitas. Tapi tantangannya tentu berbeda. Masih banyak guru yang belum dilatih secara maksimal dan akses teknologi yang belum merata. Dalam penilaian, Estonia juga beda. Mereka nggak fokus ke ujian besar. Asesmennya lebih ke formatif, portofolio, dan juga refleksi belajar. Di Indonesia sendiri meskipun ujian nasional sudah dihapuskan, tapi tekanan belajar demi nilai masih sangat kental. Intinya, Estonia berhasil karena kurikulumnya konsisten, teknologinya didukung, dan gurunya dimampukan. Indonesia menuju ke arah yang sama, tapi tentu jalannya masih sangat panjang. Nah, pertanyaannya, gimana sih implementasi kurikulum merdeka di daerah-daerah yang ada di Indonesia? Apakah semudah teori di kertas? Sebagai contoh, mari kita lihat kasus dari Lanijaya, Papua, berdasarkan laporan Kompasiana pada tahun 2023. Lanijaya, sebuah kabupaten terpencil di Papua. Di sana, guru-guru dan siswa menghadapi tantangan besar dalam menerapkan kurikulum merdeka. Akses internet nyaris tidak ada, pelatihan untuk guru belum menyeluruh, infrastruktur sekolah pun masih sangat terbatas. Mereka adalah tokoh utama dalam potret nyata bagaimana kebijakan pendidikan yang mulia bisa terhambat oleh kenyataan di lapangan. Dalam teori implementasi kebijakan pendidikan, seperti yang dikemukakan oleh Edward, kesuksesan kebijakan itu bergantung pada 4 faktor, yaitu komunikasi antar pelaksana, sumber daya yang memadai, kecenderungan dan kepatuhan pelaksana, serta struktur birokrasi yang mendukung. Dalam kasus ini, keempat faktor itu belum terpenuhi. Misalnya, pelatihan guru belum merata dan dukungan infrastruktur masih minim. Maka, walau isi kurikulum merdeka baik, pelaksanaannya masih tertahan oleh realitas. Menurut data dari Kompasiana pada tahun 2023, hanya 52% guru di Indonesia yang sudah mengikuti pelatihan kurikulum merdeka. 35% sekolah di Indonesia terpencil kesulitan akses internet. Dan 63% guru belum merasa siap merancang proyek P5. Data ini mencerminkan bahwa Lanijaya bukanlah kasus tunggal, melainkan cerminan persoalan sistemik di wilayah 3T Indonesia. Beberapa solusi yang bisa diterapkan antara lain pelatihan guru berbasis offline seperti modul cetak ataupun radio edukasi, kolaborasi dengan LSM pendidikan dan relawan pengajar untuk pendampingan langsung. Pembuatan modul P5 berbasis budaya lokal Papua juga bisa diterapkan agar konteks di sana lebih nyambung dengan kehidupan siswa. Peningkatan tunjangan dan intensif guru daerah 3T juga bisa dilakukan agar motivasi meningkat. Dan yang terakhir adalah kolaborasi dari multisektor, di mana hal ini bisa digunakan untuk membangun jaringan internet dan fasilitas dasar sekolah.
Kurikulum Merdeka membuka jalan menuju pendidikan lebih kontekstual dan membebaskan. Tapi keadilan pendidikan tidak cukup dengan perubahan kurikulum saja. Yang dibutuhkan adalah kesiapan di semua lini, dari pusat hingga daerah. Dari Estonia, kita belajar bahwa keberhasilan kurikulum bukan hanya soal isi, tetapi juga manajemen, pelatihan guru, kesiapan teknologi, serta kepercayaan terhadap sekolah. Indonesia punya potensi besar, tetapi Indonesia butuh waktu untuk eksekusi. Dari mulai pusat sampai daerah, semuanya harus bekerja sama. Kalau kamu jadi Menteri Pendidikan, hal apa yang pertama kali kamu ubah dari sistem pendidikan kita? Yuk tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe